NIM E2019-2221. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mereview menanggapi video dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, di mana beliau membahas mengenai peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Bagaimana sih masa kekhalifahan pada saat itu? Masa kekhalifahan Muawiyah, dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nah, dinasti Umayyah berkembang pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Muawiyah I tampil sebagai pemimpin, meskipun diwarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam. Dari sinilah kekhalifahan Umayyah dimulai. Jadi kekhalifahan Umayyah itu mulai dilaksanakan. Nah, keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan dalam perang Siffin saja, melainkan mulai dari awal Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Lalu siapa saja sih khalifah-khalifah pada pemerintahan Umayyah? Yang pertama itu ada Muawiyah I, Muawiyah ibnu Abi Sufyan, yaitu sekitar 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, yang kedua itu ada Yazid I, yaitu ibnu Muawiyah, yaitu sekitar 60 Hijriah sampai 680 Masehi. Terus yang ketiga itu ada Marwan I atau Ibnu Hakam, itu dari 64 Hijriah atau 683 Masehi. Lalu yang keempat itu ada Abdul Malik Ibnu Marwan, yaitu sekitar 65 Hijriah atau 685 Masehi. Terus yang kelima itu ada Muawiyah II, yaitu Ibnu Yazid, itu pada sekitar 66 Hijriah atau 686 Masehi. Lalu yang keenam itu ada Al-Walid I atau Ibnu Abdul Malik, itu sekitar 86 Hijriah atau 705 Masehi. Dan yang ketujuh itu ada Sulaiman, yaitu Ibnu Abdul Malik, itu sekitar 96 Hijriah atau 715 Masehi. Dan yang kedelapan itu ada Umar, yaitu Ibnu Abdul Aziz, itu sekitar 99 Hijriah atau 717 Masehi. Lalu yang kesembilan itu ada Yazid II, yaitu Ibnu Abdul Malik, sekitar 101 Hijriah atau 720 Masehi. Lalu yang ke-10 itu ada Hisham Ibnu Abdul Malik, sekitar 105 Hijriah atau 724 Masehi. Lalu yang ke-11 itu ada Al-Walid II, yaitu Ibnu Yazid II, 125 Hijriah atau 743 Masehi. Lalu yang ke-12 itu ada Ibrahim Ibnu Al-Walid II, itu 126 Hijriah atau 744 Masehi. Lalu yang terakhir, yang ke-13 itu ada Marwan II, yaitu Ibnu Muhammad, sekitar 123 sampai 127 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Jadi itu urutan dari ke-13 Khalifah Umayyah. Nah, lalu bagaimana sih pola pemerintahan dari Bani Umayyah? Nah, pola pemerintahannya itu yang pertama yaitu ibu kotanya itu dipindah dari Madinah ke Damaskus. Dan yang kedua itu berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan yang monarki hederitis, yaitu kerajaan turun-temurun. Dan yang ketiga itu khalifah yang terkenal fanatik kearabannya. Dan yang keempat itu kehidupan keluarga Muawiyah yang berkelimang harta dan terisolasi dari masyarakat. Lalu organisasi apa saja yang ada pada pemerintahan Bani Umayyah itu? Yang pertama itu ada An-Nizamus Syiyasi, itu adalah organisasi politik. Dan yang kedua itu ada An-Nizamul Idari, itu adalah organisasi tata usaha negara. Dan yang ketiga itu ada An-Nizamul Harbi, yaitu organisasi pertahanan.
Dan yang keempat itu ada An-Nizamul Mal, yaitu organisasi keuangan. Dan yang kelima itu ada An-Nizamul Qadar, yaitu organisasi kehakiman. Ya, lalu yang selanjutnya, apa saja sih keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah itu? Jadi keberhasilan itu yang pertama itu dari pemimpin Abdul Malik ya. Jadi beliau itu mulai berhasil untuk memperbaiki di bidang administrasi pemerintahan dan pelayanan umum, itu sudah mulai digalakkan dan mulai memerintahkan kepada umatnya untuk menggunakan bahasa Arab gitu. Dan yang kedua itu Abdul Aziz bin Marwan. Jadi beliau itu sudah mulai membuat alat pengukur Sungai Nil, membangun jembatan, dan juga memperluas Masjid Jami Amr bin As. Dan yang selanjutnya itu Hajjaj bin Yusuf. Nah, beliau ini mulai berhasil melakukan perbaikan sistem irigasi dan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh Irak sehingga kesuburan tanah pertanian itu semakin terjamin. Dan yang ketiga itu ada yang keempat itu ada Al-Walid. Jadi beliau mulai berhasil mensejahterakan rakyatnya, yaitu dengan cara mendapatkan perhatian besar. Beliau mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan juga menyediakan guru untuk mengajar mereka. Dan yang selanjutnya itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau ini mulai melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu itu dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Jadi beliau juga mulai melakukan pemecatan terhadap pejabat yang bertindak sewenang-wenang seperti itu. Dan banyak juga kebijakan-kebijakan lain yang lebih dilakukan untuk lebih mengedepankan umat. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.